dipersembahkan oleh Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang akan menghadirkan perbincangan dengan narasumber-narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya Iqbal Switami Harja. Inilah Investor Daily Talk selengkapnya. IDTV, Inspirasi Investasi. Kampanye konsumsi B2SA beragam, bergizi seimbang, dan aman yang digagas Bappenas untuk meningkatkan kualitas pola konsumsi di Indonesia. Gagasan ini diharapkan tidak hanya untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional, mencegah stunting, dan mengurangi food waste. Lalu bagaimana upaya Bappenas untuk meningkatkan pola makanan dan konsumsi yang seimbang dan sehat? Dan bagaimana inisiatif ini memberikan perubahan yang signifikan bagi ketahanan pangan nasional di Indonesia? Saat ini kita sudah bersama Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Apa kabar Pak Arief? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena sudah nanya kabar Pak Arief, saya harus langsung nanya nih, apa kabar Pak ketahanan pangan kita, food security Indonesia, seperti apa Pak? Karena memegang peran sentral di Indonesia ini sebagai negara yang memang berkembang dan terus membangun banyak hal. Saya mau katakan hari ini luar biasa di tengah climate change ya. Hari ini Indonesia masih memiliki cadangan pangan pemerintah yang cukup. Kita juga sedang siapkan produksi dalam negeri yang baik. Utamanya saudara saya Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian dan jajarannya. Kita juga sedang menyiapkan cadangan pangan pemerintah untuk produk-produk yang lain. Kita sedang juga melakukan campaign B2SA, beragam bergizi seimbang. Ya. Kita juga sedang campaign food loss and waste. Ya. Bagaimana reducing food waste. Kemudian kita juga harus menjaga harga di tingkat petani dan peternak dengan harga acuan pembelian yang baik. Kita juga sekaligus harus menjaga harga di tingkat konsumen sehingga daya beli masyarakat terjaga. Itu tugasnya Badan Pangan Nasional. Nah, terkait ketahanan pangan ini berkaitan dengan fakta bahwa peningkatan permintaan pangan lebih cepat nih Pak dibandingkan penyediaannya. Sebetulnya apakah itu masih menjadi tantangan atau sebetulnya mitigasinya sudah ada nih Pak on the way? Ini challenge bersama, jadi tidak bisa hanya satu kementerian atau lembaga, misalnya Badan Pangan Nasional yang lebih banyak di pasca panen, kemudian pencadangan, hilirisasi, tapi juga di Kementerian Teknis untuk produksi. Tentunya ada BUMN yang sangat terkait, ya, private sector. Jadi semua lini ya, termasuk saudara-saudara kita legislatif di Komisi 4 khususnya. Ini harus holistik, ya, terintegrasi, nggak bisa sepotong-sepotong atau sektoral, ya, termasuk tadi dengan teman-teman di Bappenas, ya. Kemudian bagaimana kita mengukur angka-angka yang akurat melalui BPS, ya. Jadi multisektor dan ini challenge yang luar biasa. Challenge yang luar biasa. Nah, di selain itu juga ada challenge lain nih Pak, bahwa tengah jadi sorotan masyarakat kaitannya dengan food waste. Di mana upaya Bappenas untuk menekan food waste Pak? Karena Indonesia nomor 1 membuang makanan di urutan pertama di negara ASEAN di regional ini. Seperti apa Bapak memandang hal ini? Dan sebetulnya ini apakah sudah menjadi roadmap dari Badan Pangan Nasional? Khusus untuk food loss and waste, ya. Food loss itu adalah pasca panen, ya. Misalnya pada saat kita kalau ambil contoh padi baru kita panen itu tercecer, rusak atau basah, tidak dikeringkan, itu namanya food loss sekitar 14%. 14%. Kemudian food waste, data dari Bappenas itu sekitar 550 triliun ya angkanya. Dan ini salah satu yang terbesar di dunia. Sehingga Badan Pangan Nasional menginisiasi untuk campaign mereduce food waste, ya, food loss and waste. Caranya gimana? Caranya dengan kita mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya untuk mengurangi, ya, pangan-pangan yang terbuang. Di satu sisi kita sedang mendorong produksi, di sisi lain kita buang-buang
makanan. Ya. Ya kalau zaman kita kecil dulu atau sampai sekarang masih ada istilah mubazir gitu ya. Nah itu agama sudah mengajarkan kita bahwa sebenarnya kita nggak boleh boros pangan ya. Kita mesti stop boros pangan. Nah apa yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional tentunya kita bagi. Yang pertama adalah donor ya. Donor ini siapa yang bisa memberikan makanan yang berpotensi untuk dibuang. Ya, donor ini misalnya kalau dulu ada pertama kali kita inisiasi ada Mall Sarinah. Tenan-tenannya kita undang ya, kemudian dengan ada beberapa penggiat pangan, NGO untuk meng-offtake ya pangan yang berpotensi. Tenan-tenannya kita offtake kemudian diberikan. Nah, itu ada food hub, kemudian diberikan kepada beneficiaries. Beneficiariesnya macam-macam nih. Ya. Ada panti asuhan, jompo, ataupun masyarakat yang memang tidak bisa mendapatkan bahan pangan ya dengan mudah. Nah, terkait itu juga memang banyak sekali berbicara dari Bappenas pun bahwa di end user ya Pak, masalah porsi. Jadi kita juga mulai dari diri kita sendiri bahwa porsi secukupnya, tidak bisa berlebihan atau lebih dari porsi yang diinginkan. Betul. Nah, salah satu yang menjadi fokus Bappenas sendiri adalah berupaya meningkatkan kualitas konsumsi pangan ya Pak, dengan pola yang beragam, B2SA, yaitu bergizi seimbang, beragam, dan aman. Bagaimana sebetulnya kampanye ini bisa meningkatkan dan mendukung ketahanan pangan nasional Pak? Makanan yang baik itu yang B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Beragam misalnya kalau kita memerlukan satu piring gitu ya, isinya itu sepertiga itu karbohidrat ya. Beragam itu begini, kalau Mas Iqbal biasa makan nasi, kemudian sudah makan kentang ya sebagai karbohidrat, yang itu jumlahnya sepertiga dari piring, isi piring, sudah cukup ya. Bisa besoknya makannya sagu atau singkong, ketela ya, sorghum ya. Bisa itu sebagai makanan pengganti atau karbohidrat pengganti. Itu kita alternatif begitu ya Pak? Beragam, alternatif. Kemudian selain sepertiga karbo, yang sepertiga lagi adalah sayur mayur ya. Di mana di situ fiber ya diperlukan oleh tubuh kita. Berikutnya lagi adalah yang 1/6 lauk pauk. Bedanya lauk dan pauk, Mas Iqbal udah tahu belum? Bisa dijelaskan sama Bapak saja, sebenarnya lebih afdol. Jadi lauk itu protein, sumbernya hewani. Bisa udang, ayam, ikan, daging sapi, daging kerbau. Kalau pauk, protein yang bersumber dari hewan, dari nabati, dari tumbuhan. Nah itu misalnya kacang-kacangan. Kalau kita sering turunannya tahu tempe dari kedelai. Nah itu yang 1/6 lauk pauk ya. Kemudian yang 1/6 lagi tentunya buah-buahan. Nah itu komposisi beragam ya, bergizi seimbang. Yang terakhir ada tambahannya, habiskan. Jadi habiskan. Kalau makan harus habis. Nah Pak, terkait sebetulnya pola konsumsi masyarakat yang masih menemukan dan menunjukkan kecenderungan kurang beragamnya itu tadi ya Pak, dan lebih ke keseimbangan gizinya. Mungkin orang-orang sekarang lebih baik memilih makan dan kenyang saja, tapi kecukupan gizinya masih kurang. Tanggapan Bapak seperti apa hal tersebut? Jadi referensi kita dari Bappenas dan statistik ya, orang Indonesia itu hari ini proteinnya sudah mulai seimbang hari ini. Yang kekurangan itu mengkonsumsi umbi-umbian. Umbi-umbian itu maksudnya singkong, ketela. Tapi kita over consumption untuk padi-padian, minyak, dan lemak. Ya, itu harusnya kita mulai turunkan. Jadi minyak, lemak, padi-padian, biji-bijian itu kita harus kurangi. Ya, tapi kita harus naikkan di umbi-umbian. Kemudian tadi protein ya tinggal pilihan hewani atau nabati ya, sesuai sama kearifan pangan lokal. Jadi ini perlu disebutkan juga bahwa nenek moyang kita itu
sudah sedemikian hebatnya, sesuai dengan kearifan pangan lokal. Di Indonesia Timur nggak usah dipaksa untuk makan nasi, karena di beberapa tempat makanan pokoknya sagu, beberapa tempat makanan pokoknya jagung, Ya. Nggak usah dipaksa. Kemudian kalau di daerah Sulawesi ke sana sumber proteinnya ikan gitu ya. Jadi kalau di sana orang nggak ada ikan, Mas Iqbal, adanya ikang gitu ya. Ikan itu ya, itu sumber protein yang sangat baik ya. Ikan kembung ya, tuna, cakalang, itu ikan-ikan yang luar biasa. Dan diteliti bahwa ikan kembung itu nggak kalah dengan salmon ya kandungan gizinya ya, proteinnya. Sehingga jangan memaksakan juga daerah-daerah tertentu untuk memakan produk yang terlalu berjauhan dari source-nya gitu ya. Tadi sudah disiapkan oleh nenek moyang kita sedemikian rupa ya Pak Arif. Betul. Baik, Pak Arif, seru sekali berbicara. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, Pak Arif. Pemirsa, Investor Daily Talk akan segera kembali usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor. saksikan program investasi akan duduk di kursi yang spesial kita buat. Pada waktu tertentu dia akan berbalik. Gua balik lagi ke Denny. Ya sudah. Ini kamu ya saya suka. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. memahami seluk-beluk suatu perusahaan untuk mengambil inspirasi sebelum berinvestasi. Ada beberapa alternatif energi. Melihat peluang dari sisi korporasi dan sepak terjangnya di dalam dunia bisnis. Nah, itu menyebabkan harga naik yang menurut kita pun waktu itu sangat tidak wajar. Jangan lewatkan Corporate Insight, Senin hingga Jumat, live jam 9:30 pagi. Hanya di IDTV, Inspirasi Investasi. Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk bersama saya Iqbal Switami Harja. 90% bahan baku untuk obat-obatan di Indonesia ini masih impor. Kendaraan listrik ini udah jadi sebuah keniscayaan yang mau nggak mau memang harus jadi perhatian kita. Kita perlu mencari hal-hal seperti itu, membangun nilai industri mulai tadi dari hulu sampai hilirnya. Saksikan Investor Daily Talk setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di IDTV. Dunia ilmu pengetahuan tak terbatas. Inovasi yang selalu menjadi tumpuan hidup manusia terus digali dan dicari hingga masa depan. Sebuah akan dibawa dalam program Tomorrow Today. Saksikan Tomorrow Today setiap Selasa jam 6 pagi. Hanya di IDTV, Inspirasi Investasi. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama saya Iqbal Switami Harja di Investor Daily Talk dan kita masih bersama Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Kita lanjutkan ya Pak, perbincangan kita yang menarik bahwa orang Indonesia cenderung nih Pak merasa tidak lengkap kalau tidak makan nasi, tidak kenyang begitu. Sebetulnya apa sih Pak menu B2SA ini bisa diaplikasikan sehari-hari? Ya, jadi karbo itu nggak mesti nasi, kenyang tidak harus nasi juga gitu ya. Sekali lagi, kearifan pangan lokal bangsa kita itu luar biasa. Jadi kita kalau kemarin ke NTT ada namanya jagung bose, ya. Kemudian ada nasi jagung. Kemudian kalau pagi-pagi di Jawa Tengah tuh kalau kita dulu KKN pagi-pagi hidangannya itu rebusan.
Ya, Ya itu sehat tuh. Ada jagung rebus, ada singkong, ada ketela, kemudian makanan-makanan dari daerah setempat. Biasanya dilengkapi pisang rebus. Ya. Itu juga sangat baik, Mas Iqbal. Ya. Nah, memang beberapa orang belum merasa makan kalau belum makan nasi gitu ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuma kita lagi fokus di penganekaragaman konsumsi jadi kalau karbo sumbernya seperti yang sudah disampaikan, sayur juga nggak cuma 1-2, ada beberapa ya, sumber protein juga nggak hanya ayam telur tapi ikan, udang ya, kemudian yang nabatinya ada tempe, tahu, turunan dari kedelai. Jadi keberagaman ini sangat baik gitu. Keberagaman sangat baik dan amannya seperti apa? Karena memang harapan ini masih dihadapkan Pak pada masalah kronis berupa kondisi stunting, bahwa mengancam potensi anak Indonesia begitu untuk masa depan kita. Bagaimana tanggapan Anda terkait stunting ini? Karena memang terkait program pemerintah nanti di era pemerintahan baru terhadap makan gratis begitu. Yang pertama, aman itu maksudnya keamanan pangan gitu ya. Keamanan pangan itu kita harus pastikan bahwa pangan yang dikonsumsi itu aman, ya, tidak mengandung boraks, ya, kemudian food grade, ya, kemudian tuh biasanya kalau ikan-ikan yang perlu diawetkan, kemudian diberikan formalin, itu kita harus pastikan, sehingga Badan Pangan itu punya program untuk keamanan pangan, jadi mempersiapkan lab keliling, ya, untuk diberikan test kit secara singkat, kita dapat mengetahui bahwa pangan ini aman atau tidak, ya. Kemudian tadi mengenai pemenuhan gizi, termasuk program Pak Presiden terpilih Pak Prabowo mengenai makan bergizi gratis. Ini kalau orang paham, orang pangan, ya, ini sangat baik, ya, sangat baik. Beberapa waktu lalu para petani dan peternak itu kadang-kadang sulit untuk menjual produk-produk pertanian. Tapi ke depan dengan adanya program misalnya makan siang gratis, ini akan, menurut saya akan keren sekali gitu ya. Jadi kita ini yang biasa terlibat mengenai prevalence of undernourishment, gizi buruk, vulnerability atlas, ya, kemudian stunting tadi disebutkan, ya. Ini akan sangat baik. Kenapa? Karena yang disasar ini nanti adalah satu, ya, bumil, ya, bumil. Bumil itu ibu hamil. Ya, kemudian berikutnya lagi anak-anak sekolah, ya. Anak-anak sekolah itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, madrasah, aliyah, sanawiyah, ya, kemudian berikutnya pesantren. Ini coveragenya sangat besar gitu ya, sangat luas. Kemudian nanti ini bagian dari intervensi spesifik. Kenapa? Karena BKKBN sudah tahu wilayah mana untuk keluarga resiko stunting. Tinggal kita arahkan tuh, ya. Jadi kalau stunting itu dari 24%, kemudian 21%, ke depan 19%, 14%, ini akan sangat cepat. Jadi program ini nggak bisa kalau tidak sampai dimakan. Nanti kalau Mas Iqbal dapat makanan, dibawa pulang bukan untuk anaknya, ya, tapi malah untuk keperluan yang lain. Kemudian kalau diberikan uang cashnya nanti nggak untuk beli makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Jadi kalau program ini nanti akan memaksa, tanda kutip ya, memaksa misalnya pelajar akan dipaksa untuk makan yang bergizi seimbang. Ya, tentunya ada nutrisionis yang akan mengatur komposisi. Baik. Kemudian ada ahli-ahli pangan, ya, yang juga memberikan alternatif menu sehingga orang tidak bosan. Baik. Ya, kemudian tentunya yang saya lihat ini dipersiapkan sedemikian rupa secara bertahap.
Ya, tahun ini kemungkinan sekitar 5 triliun, tahun depan sekitar 71 triliun, dan ini akan keren banget. Jadi petani peternak itu belum program ini mulai, sekarang udah mulai menanyakan, Pak Arief, kita siap loh untuk menyiapkan telur, siap untuk menyiapkan bahkan susu gratis ya. Jadi orang itu sekarang sedang mempersiapkan itu. Ya, belum mulai ini programnya, tapi orang sudah mau mulai mempersiapkan. Ini tidak mengambil market yang ada, tetapi ini menambah. Kalau market yang ada tuh marketnya segini, terus kita ambil porsinya, orang lain yang sudah biasa terlibat dalam kegiatan pangan, ya akan kurang rezekinya. Tapi ini akan melibatkan seluruh pihak, ya seluruh stakeholders, termasuk private sector, BUMN, BUMD, mungkin sampai ke organisasi di desa gitu ya. Dan ini akan secara masif. Baik. Ya, dan pastinya akan tepat sasaran, dan itu pasti akan mengurangi ya atau mempercepat pengentasan stunting, kemiskinan, gizi buruk, rawan rentan pangan yang saat ini masih ada 68 distrik. Luar biasa, multiplier efek ya Pak. Kita lanjutkan, kita akan bahas bagaimana peran Bappenas di program tersebut dan seperti apa kolaborasi dengan lembaga lainnya Pak Arief. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh below the market price, decided by the G7 countries and the EU at the end of 2022. So tiny, yet so important. Chips are being built in many countries. In Germany alone, there will be 5. Saksikan Made in Germany setiap Rabu jam 6 pagi. Hanya di IDTV, Inspirasi Investasi. IDTV hadir memberikan kebutuhan untuk para pelaku ekonomi akurat dan terpercaya. IDTV kini mengudara dari Bursa Efek Indonesia. Semuanya tersaji dalam program unggulan. IDTV, Inspirasi Investasi. Saksikan Euromax setiap Jumat jam 6 pagi. Hanya di IDTV, Inspirasi Investasi. Memiliki tubuh sehat harus diimbangi oleh pikiran yang positif dan pola hidup yang bersih. In Good Shape memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk selalu sehat dan memiliki tubuh ideal tanpa menggunakan suplemen maupun obat-obatan. Saksikan In Good Shape setiap Sabtu jam 6 pagi. Hanya di IDTV, Inspirasi Investasi. Tahun ini, saksikan Investor Market Coaching hanya di IDTV. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama Investor Daily Talk dan kita lanjutkan dialog bersama Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Pak, kita lanjutkan tadi mengenai peran dan kolaborasinya dengan lembaga-lembaga lain. Khususnya sebetulnya Bappenas perannya dalam program makan bergizi gratis ini apa Pak? Dan sebesar apa sih Pak? Karena pasti besar sekali dong Pak perannya. Ya tentunya tim persiapan sudah mulai kan berkomunikasi, kemudian kan tidak perlu mulai dari nol seperti kita di pom bensin. Ya. Jadi Badan Pangan Nasional itu sudah punya beberapa program, termasuk Genius, pemberian makanan bergizi kepada siswa-siswa, siswa-siswi sekolah, kemudian campaign B2SA, Juklak Juknis, kemudian bagaimana kita punya program misalnya B2SA, Goes to School, banyak. Kita punya program banyak dan tentunya ini kita komunikasikan juga dengan tim untuk Presiden-elect dengan program-program ke depan.
Dan tentunya apa yang diperlukan, Badan Pangan Nasional harus bantu gitu ya, harus ada di situ. Jadi ini program sangat baik dan malah nanti membantu para petani peternak, sahabat-sahabat kita semua ini, saudara-saudara kita gitu ya. Sehingga ini akan terbentuk satu ekosistem pangan yang akan luar biasa. Ya. Jadi apa yang diperlukan itu yang ditanam, apa yang diperlukan itu yang dipersiapkan. Jangan sampai kita petani peternak itu menyediakan sesuatu tetapi yang sebenarnya tidak diperlukan pasar. Nah, kalau sekarang dengan menu yang keberimbangan seperti tadi dengan gizi yang seimbang, otomatis ini produk akan terserap semua. Ya, jadi ini akan menggerakkan ekonomi baik di ekonomi pedesaan ya maupun para pedagang dan sampai ujungnya sampai ke pengurangan kemiskinan ya tadi rentan rawan pangan, stunting itu akan otomatis ya. Asal programnya dikawal dengan sangat ketat ya oleh kita semua dan itu harus sampai dimakan. Harus sampai dimakan. Nah, ini memang yang sulit adalah mengenai monitoringnya itu sendiri ya Pak. Bagaimana sampai harus dimakan dan dipaksa untuk memakan makanan bergizi. Kadang kan musuhnya terbesar adalah makanan enak, bukan makanan bergizi. Iya, betul. Betul. Tapi saya percaya program ini akan sangat baik dan bisa berjalan dengan baik ya. Insya Allah program ini akan sangat baik karena di negara lain program-program ini juga sudah dijalankan gitu ya. Yang namanya school milk program ya di beberapa negara Eropa, kemudian India, Malaysia, Singapura, beberapa negara itu sudah melakukan itu. Indonesia zaman dulu juga melakukan hal yang sama ya. Misalnya posyandu, berikan kacang hijau, bagaimana kita memberikan dulu ya mengenai beras ya kita berikan kepada seluruh tempat yang memang memerlukan. Sebenarnya kita juga sudah melakukannya. Tapi kali ini stated dalam suatu program yang akan masif. Terakhir singkat saja harapannya Pak terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia untuk generasi emas 2045. Silakan. Badan Pangan Nasional tentunya bersama seluruh kementerian dan lembaga ya dengan seluruh stakeholders pangan baik BUMN juga private sector itu sekarang sedang hand in hand ya, untuk mengentaskan kalau kita boleh bilang daerah rawan rentan pangan yang dulu 74 kabupaten kota sekarang tinggal 68 kabupaten kota. Kemudian stunting yang dulu 24 nanti akan 21, 19, 14 bahkan kita harus mendekati 0 ya untuk stunting. Kemudian kita juga tentunya mengkampanyekan B2SA beragam bergizi seimbang dan aman. Berikutnya lagi food loss and waste itu juga kita harus reduce karena 17% tambah 14%, jadi 31% ya pangan kita terbuang sia-sia. Ini juga harus direduce. Yang nggak kalah pentingnya tetap kita jaga harga di tingkat petani dan peternak sehingga petani peternak kita bisa naik kelas ya. Kemudian hilirisasi tidak hanya untuk sumber daya alam, hilirisasi juga untuk pangan-pangan strategis. Jadi jangan hanya jual gabah, tapi misalnya harus bisa sampai pecah kulik sampai dengan beras medium ya, sehingga kesejahteraan petani peternak kita juga meningkat. Terima kasih sekali Pak Arief Prasetyo Adi sudah bisa berbincang bersama kami di IDTV. Sama-sama, terima kasih. Demikian tadi perbincangan kita di Investor Daily Talk dan saya Iqbal Switami Harja beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SDI di Home Channel 117 dan live streaming di investor.id serta aplikasi video Dance TV dan Oxygen TV. IDTV, inspirasi investasi. Dipersembahkan oleh